Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan Liga Premier League antara Manchester City menghadapi Leeds United, yang mana skor sangat mengecewakan untuk Manchester City, yaitu kalah di kandang sendiri dengan skor 1-2. Sebenarnya Leeds United pernah bertemu dengan Manchester City di kandangnya Leeds United pada bulan Oktober yang lalu, di mana Leeds mampu menahan imbang Manchester City. Pada saat permainan tersebut Leeds United sangat bermain atraktif, sangat menekan dan menyerang serta mengandalkan pressing man to man, marking, sehingga sangat menyulitkan pada waktu itu. Tapi di kesempatan kali ini Leeds United berbeda dengan Leeds United di bulan Oktober, di mana mereka lebih bertahan menggunakan counter attack sebagai senjatanya, dan efektivitas dari pemain serta kecepatan dari pemain yang menjadi kunci untuk kemenangan Leeds United pada malam hari ini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari Manchester City, ya kita tahu Manchester City dengan permainan yang one to pass passing dengan kombinasi 1-2 pemain, sehingga mampu banyak menghasilkan peluang dan menciptakan banyak gol. Akan tetapi pada kesempatan kali ini, di pertandingan ini Manchester City tidak bisa untuk berbuat banyak dalam memperoleh gol. Kalau kita bicara terkait masalah skema permainannya atau komposisi dari gameplay yang diterapkan oleh kedua belah tim, Manchester City tetap menggunakan 4-3-3-nya, sedangkan Leeds United dengan 4-1-4-1-nya. Tapi ketika Manchester City megang bola, Leeds United langsung turun ke lini pertahanan atau second line para pemainnya dan menumpuk di second line dan lini pertahanan, sehingga sulit untuk Manchester City dalam memperoleh peluang dan menciptakan banyak gol. Nah, berdasarkan beberapa pemain dari Manchester City sangat berbeda dari Manchester City biasanya, yang mungkin Pep Guardiola juga melihat bahwa pertandingan ini tidaklah begitu sesulit yang dibayangkan, sehingga dia berasumsi untuk menurunkan pemain lapis keduanya dari Manchester City, di mana pemain-pemain kunci seperti Kevin De Bruyne, terus Ilkay Gundogan, Riyad Mahrez, Ruben Dias, terus Walker tidak dimainkan pada pertandingan kali ini, karena di tengah pekan nanti Manchester City akan menghadapi Borussia Dortmund di kandangnya Dortmund. Nah, kalau misalnya di pertandingan tadi Manchester City menurunkan pemain tengahnya, yaitu Alexander Zinchenko dan Bernardo Silva serta gelandang bertahan Fernandinho. Zinchenko yang sama Pep Guardiola dirubah menjadi seorang wingback, kini bermain sebagai naturalnya, yaitu pemain gelandang tengah. Akan tetapi karena bermainnya Bernardo Silva dan Zinchenko di tengah, kreativitas untuk through pass, kreativitas untuk one to pass passing itu sedikit berkurang ketika ketidakadaannya Kevin De Bruyne ataupun Ilkay Gundogan pada saat bermain, sehingga ini mengakibatkan tersendatnya penyerangan dari Manchester City. Alhasil Manchester City pun kebobolan di menit terakhir babak pertama, di mana dia seorang Sterdalas ya mampu memberikan serangan balik dan mampu memberikan gol untuk Leeds United di babak pertama. Praktis di babak pertama Manchester City hanya mampu menyerang, tidak bisa untuk menciptakan gol. Dan sedangkan Leeds United dengan serangan balik tersebut dia mampu menciptakan peluang, bahkan menjadi satu-satunya gol di babak pertama. Kalau kita lihat secara permainan di babak pertama itu, peluang Manchester City itu banyak sekali dan banyak sekali terbuang pula, baik dari Gabriel Jesus, Ferran Torres, apalagi Raheem Sterling. Ini benar-benar penampilan terburuk Raheem Sterling. 4-5 peluang tidak bisa diciptakan menjadi gol. 2 kali karena ambisius, padahal sudah ada beberapa pemain di second line untuk menunggu umpan tarik. Dan
Terlebih lagi permainan-permainan yang tidak begitu atraktif yang diterapkan oleh pemain depan dari Manchester City ini. Gabriel Jesus yang terlalu banyak megang bola, Raheem Sterling yang terlalu banyak dribble, Ferran Torres yang gak kelihatan terlalu banyak melebar. Ketika pemain ketiganya ini diturunkan, hancur, benar-benar hancur. Karena ya Ferran Torres yang terlalu melebar, Raheem Sterling yang banyak dribble, sedangkan Gabriel Jesus tidak mampu untuk memanfaatkan peluang. Udah, kelar sudah. Dan menurut saya pertandingan paling jeleknya Raheem Sterling pada malam ini itu karena faktor Raheem Sterling yang sudah terambil posisi utamanya, karena Pep Guardiola lebih senang memainkan Phil Foden daripada Raheem Sterling. Ya karena kita tahu kalau Phil Foden itu selain untuk mendribble ke dalam, dia juga memiliki visi untuk crossing maupun passing kepada second line, sehingga lebih cocok sebenarnya Phil Foden yang main di sini daripada Raheem Sterling. Akan tetapi Pep Guardiola mungkin menyimpan Phil Foden untuk bertandang ke Dortmund, sehingga Raheem Sterling lah yang dipilih. Dan ternyata terbukti Raheem Sterling itu begitu underperform. Gabriel Jesus juga demikian. Praktis yang bermain bagus hanya Fernandinho. Dan beberapa peluang pun yang diciptakan oleh Fernandinho mampu ditepis maupun diumpan kepada pemain temannya tidak mampu dimanfaatkan menjadi gol. Alhasil di babak kedua pun mungkin Pep Guardiola sudah muak dengan keadaan, sehingga menarik beberapa pemain seperti Benjamin Mendy dan Nathan Ake, sehingga memasukkan Ilkay Gundogan dan Phil Foden di sini. Setelah itu baru permainan agak sedikit berubah, agak sedikit menekan. Bahkan dari babak kedua, seorang John Stones, seorang Fernandinho itu mampu sampai ke pertahanan. Ya karena Nathan Ake ditarik, Fernandinho ke belakang otomatis. Akan tetapi kedua center back ini asik menyerang karena benar-benar bertahan sekali yang namanya Leeds United. Ditambah lagi di babak pertama tadi Leeds United mendapat kartu merah center back-nya, yaitu Chopper, sehingga mereka praktis bertahan di depan kotak penalti. Bagaimana cara untuk membombardirnya? Sebenarnya ada kuncinya, yaitu di di Kevin De Bruyne maupun Ilkay Gundogan ketika mereka main bersama lah. Ini Kevin De Bruyne disimpan, Ilkay Gundogan dimainkan, tapi partnernya tidak pas, sehingga tetap saja tidak mampu untuk menciptakan gol. Alhasil pun gol diciptakan karena umpan yang diambil di depan mulut gawang, sehingga Ferran Torres mampu menciptakan gol. Karena backnya terlalu asik untuk menyerang, dia lupa untuk bertahan ketika di menit-menit terakhir. Counter attack pun dimulai. Sebenarnya sudah terdeteksi 5 menit terakhir. Ada 2 counter attack yang mampu ditahan untungnya sama Ederson Moraes maupun sama Fernandinho. Akan tetapi counter attack yang terakhir di menit 90 tidak mampu ditahan karena begitu cepatnya pemain-pemain dari Leeds United, sehingga tidak mampu ditahan oleh pemain Manchester City dan diceploskanlah bola ke gawang Ederson Moraes. Skor berkesudahan 1-2. Mungkin ini kekalahan yang sangat menyakitkan ketika saya nonton karena tidak ada kreasi, pemain sangat underperform, dan ya bisa dibilang apa, karena kalah juga. Males lah. See you guys, ketemu di video berikutnya.